Pernah nggak kamu kepikiran kenapa surat Al-Fatihah dijadikan surat pertama dalam Al-Quran? Padahal di dalamnya nggak ada hukum, nggak ada kisah panjang, nggak ada ancaman. Isinya cuma 7 ayat pendek. Tapi Allah menaruhnya di paling depan, bahkan menjadikannya bacaan wajib di setiap sholat. Mari kita bahas lebih dalam ayat ini. Dan jika suka dengan channel Midnight Refleksi, jangan lupa klik tombol subscribe ya, agar channel ini terus berkembang dan menebar renungan kebaikan. Itu artinya Al-Fatihah bukan sekadar pembuka kitab, tapi juga pembuka hati. Isinya adalah fondasi kehidupan yang kalau benar-benar dipahami, bisa jadi kompas untuk jalan kita setiap hari. Al-Fatihah dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah memulai kitab sucinya bukan dengan ancaman, tapi dengan kasih, seolah ingin bilang, semua yang akan kamu baca setelah ini lahir dari cinta, bukan dari kemarahan. Lalu di ayat berikutnya, Alhamdulillahirrabbilalamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ayat ini ngajarin kita satu hal penting, bersyukur dulu sebelum meminta, karena dalam hidup, banyak orang terlalu sibuk, mengejar keinginan sampai lupa mengakui nikmat yang sudah ada. Padahal rasa cukup bukan datang dari memiliki segalanya, tapi dari menyadari apa yang sudah kamu punya. Setelah itu Allah menyebut Ar-Rahmanir-Rahim lagi, seolah mau menegaskan bahwa kasih dan sayangnya nggak pernah putus, bahkan di tengah manusia yang sering lalai. Di ayat selanjutnya, Maliki Yaumidin, penguasa di hari pembalasan. Kalimat ini ngingetin kita bahwa dunia ini bukan tempat terakhir, bahwa semua yang kita lakukan nggak pernah sia-sia, dan akan ada waktunya keadilan benar-benar ditegakkan. Di sini kita diajak untuk hidup dengan kesadaran, bukan sekadar kesenangan. Setelah itu ada ayat, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Ini inti dari hidup manusia, kita nggak bisa berdiri sendiri. Kita boleh punya rencana, tapi tetap butuh arah dan pertolongan dari Yang Maha Mengatur. Ayat ini bikin kita rendah hati, mengingatkan bahwa sekuat apapun usaha, tanpa bimbingan dari Allah, semuanya bisa hilang begitu saja. Lalu doa itu ditutup dengan kalimat yang begitu lembut tapi dalam, Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan lurus itu bukan selalu tentang keberhasilan, tapi tentang kejujuran dan ketenangan. Kadang manusia lebih ingin jalan cepat, bukan jalan benar. Tapi lewat ayat ini, Allah ngajarin bahwa yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi apakah kita berjalan di arah yang benar. Al-Fatihah juga mengingatkan kita bahwa setiap perjalanan, hidup akan selalu berhadapan dengan dua sisi, nikmat dan ujian. Karena di ayat terakhir disebut, jalan orang yang engkau beri nikmat, bukan jalan orang yang dimurkai, dan bukan pula jalan orang yang sesat. Artinya, setiap langkah kita akan selalu diuji. Apakah masih di jalur yang benar, atau sudah keluar tanpa sadar? Maka, surat ini jadi pengingat setiap hari, bahkan 5 kali dalam sholat, bahwa hidup bukan tentang sekadar bekerja dan berlari, tapi tentang kembali diingatkan siapa yang menuntun langkah kita. Mungkin itu sebabnya surat ini disebut Ummul Kitab, induk dari semua isi Al-Quran. Karena semua pesan besar Al-Quran, dari tauhid, syukur, doa, sampai petunjuk hidup, semuanya sudah dirangkum di dalam 7 ayat ini. Al-Fatihah bukan cuma pembuka mushaf, tapi pembuka kesadaran. Saat kamu benar-benar meresapi maknanya, kamu akan sadar bahwa hidup ini bukan tentang seberapa banyak kamu punya, tapi seberapa dalam kamu mengenal siapa yang memberi. Jadi kalau malam ini kamu lagi merasa kehilangan arah, bingung atau lelah, coba baca lagi Al-Fatihah dengan hati yang pelan. Karena di dalam 7 ayat pendek itu, Tuhan sedang menuntun kamu untuk kembali pulang, ke tenang, ke sadar, dan ke cinta yang gak pernah pergi. Kalau kamu ngerasa kata-kata ini nyentuh sesuatu di dalam dirimu, tulis di kolom komentar ya. Aku pengen tahu, hal apa yang pengen kamu renungkan bareng di video selanjutnya.